Kilauan cerita, rahasia anak keempat. Di sebuah kampung perbukitan bernama Bukit Harapan, tinggal 7 bersaudara yang hidup sederhana tetapi penuh kasih. Mereka dibesarkan dalam keluarga Kristen yang kuat berdoa, dan setiap hari mereka membaca firman Tuhan bersama sebelum tidur. Susunan mereka begini. 1. Maria anak sulung, lemah lembut dan suka menolong orang sakit. 2. Yohanes anak kedua, rajin bekerja dan sangat melindungi adik-adiknya. 3. Sarah anak ketiga, pandai menyanyi di gereja dan selalu membawa sukacita. 4. Elia anak keempat, tenang, banyak berpikir, dan sangat dekat dengan Tuhan. 5. Ruth anak kelima, ceria dan penyayang hayuan. 6. Mikael anak keenam, pandai bertukang dan suka membina rumah orang miskin. 7. Simon anak bongsu, masih kecil tetapi penuh pertanyaan tentang Tuhan. Bulan sabit kehidupan mereka. Kehidupan mereka damai. Setiap Ahad, mereka sekeluarga akan berjalan kaki ke gereja kecil di atas bukit. Di sana mereka menyanyi, berdoa, dan membantu Pastor Lukas membersihkan halaman. Namun, sejak kecil, Elia, anak keempat, sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berdiri di hadapan 7 anak kecil, dan dia memeluk mereka satu persatu sambil berkata, "Aku mengasihi kamu seperti seorang ayah mengasihi anak-anaknya." Dia tidak paham maksud mimpi itu, tetapi setiap kali dia bangun, dia berasa damai, seolah-olah Roh Kudus berbicara kepadanya. Awan 2 rahasia terbuka. Ketika mereka semua sudah dewasa, suatu hari Pastor Lukas datang berkunjung. Dia membawa sebuah Alkitab lama yang tersimpan di gereja sejak berpuluh tahun lalu. Di halaman dalamnya tertulis nama Elia, sama seperti nama anak keempat keluarga itu. Pastor Lukas berkata perlahan, "Dahulu, ada seorang hamba Tuhan bernama Elia dari Bukit Harapan. Dia sangat dikasihi Tuhan. Dia menjaga anak-anak yatim dan mengajar mereka tentang kasih Yesus. Setelah dia meninggal dunia, dia berdoa agar Tuhan mengizinkan jiwanya lahir semula di tengah anak-anak yang dia kasihi. Agar dia dapat menjaga mereka sekali lagi." 7 bersaudara itu terdiam. Ruth memandang ke arah Elia dan berkata perlahan, "Kalau begitu, Abang Elia ialah dia?" Elia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, air mata mengalir perlahan di pipinya. Di hatinya, dia tahu, dia pernah menjadi bapa rohani kepada mereka semua dalam kehidupan yang lalu. Pusing kasih yang tidak berakhir. Sejak hari itu, mereka tidak lagi melihat Elia hanya sebagai abang keempat, tetapi juga sebagai penuntun rohani mereka. Elia selalu mengingatkan mereka. Kasih Tuhan tidak mengenal waktu atau kelahiran. Apa yang pernah dimulakan dalam kasih, akan terus hidup dalam Kristus. Setiap kali mereka menghadapi kesusahan, Elia akan mengumpulkan mereka, berdoa, dan mengingatkan. Kita semua bersaudara bukan hanya oleh darah, tetapi oleh kasih Yesus. Matahari terbit di atas gunung akhir cerita. Beberapa tahun kemudian, ketika Elia jatuh sakit, dia berkata kepada mereka dengan senyuman, "Jika aku pergi nanti, jangan bersedih. Aku akan menunggu kamu di rumah Bapa, seperti seorang ayah menunggu anak-anaknya pulang." Mereka berdoa bersama, menyanyikan lagu Bapa Kami di Surga, dan pada subuh hari itu, Elia pergi dengan tenang, dengan senyum di wajahnya. Namun kasihnya tidak hilang. Setiap kali mereka berkumpul, mereka akan berkata, "Abang Elia masih bersama kita, sebab kasih dalam Kristus tidak pernah mati." Hati berkilau ajaran dari cerita ini. Kasih seorang ayah, abang, atau saudara, bila bersumber dari kasih Kristus, akan kekal selama-lamanya, walaupun melampaui kehidupan ini. Hati berkilau. Bintang bersinar, hai semua penonton dan pendengar yang manis, semoga hari kamu penuh berkat dan senyuman. Terima kasih karena singgah, kehadiran kamu semua menjadikan tempat ini lebih indah dan bermakna. Pelangi, selamat datang, keluarga hebat. Kamu bukan sekadar penonton, kamu adalah sebahagian daripada perjalanan ini. Duduk santai, nikmati suasana, dan biarlah hati kamu tersentuh dengan kebaikan hari ini. Pusing, buat semua yang sedang menonton dan mendengar, kamu luar biasa. Jangan lupa senyum, sebab senyuman kamu boleh ubah suasana seluruh dunia.